Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2 Persatuan dalam Perbedaan pada subtema 3 Bersatu Kita Teguh mengenai materi pemanfaatan bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Yang pertama kita akan membahas manfaat bagian tubuh hewan. Bagian tubuh hewan terdiri dari mata, paru, kaki, cakar, sayap, ekor, dan bulu. Dari bagian tubuh hewan tadi semuanya memiliki manfaat. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, sebagai bahan pangan. Bagian hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan yaitu daging, telur, dan susu. Hewan yang dimanfaatkan dagingnya yaitu sapi dan ayam. Hewan yang dimanfaatkan telurnya yaitu ayam dan burung. Hewan yang dimanfaatkan susunya yaitu sapi dan kambing. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Bagian hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan sandang yaitu kulit hewan, digunakan untuk membuat jaket, dan bulu domba digunakan untuk membuat benang wol. Yang ketiga yaitu sebagai bahan kerajinan. Bagian hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan tangan yaitu kulit sapi dan kerbau untuk membuat wayang kulit, dan bulu angsa untuk membuat bola kok atau bola badminton. Yang keempat, sebagai penghasil pupuk. Bagian hewan yang dimanfaatkan sebagai penghasil pupuk yaitu kotoran hewan sebagai pupuk organik. Yang terakhir, sebagai penghasil tenaga. Bagian hewan yang dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga yaitu kuda, digunakan sebagai alat transportasi pada zaman dahulu sampai sekarang, dan kerbau digunakan untuk membajak sawah. Yang kedua, kita akan membahas manfaat bagian tubuh tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan terdiri dari bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Dari bagian tubuh tumbuhan tadi semuanya memiliki manfaat. Mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, sebagai bahan pangan. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan yaitu biji, batang, daun, bunga, buah, dan akar. Tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya yaitu padi. Biji padi diolah menjadi beras. Kedelai. Biji kedelai diolah menjadi susu dan dapat juga untuk membuat tempe dan tahu. Tumbuhan yang dimanfaatkan batangnya yaitu tebu. Batang tebu dapat diolah menjadi gula. Sagu. Batang sagu dapat diolah menjadi sagu sebagai makanan pokok atau pengganti nasi. Di daerah lain memanfaatkan sagu sebagai bahan makanan. Tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya yaitu sawi dan kangkung dimanfaatkan daunnya untuk sayuran. Tumbuhan yang dimanfaatkan bunganya yaitu bunga turi. Bisa kita manfaatkan sebagai sayuran atau lalapan, dan bunga kol bisa juga dijadikan sayuran. Tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya yaitu pepaya dan pisang dimanfaatkan untuk makanan dan baik untuk kesehatan. Tumbuhan yang dimanfaatkan akarnya yaitu singkong, bisa dimanfaatkan untuk mengganti makanan pokok atau nasi. Bawang bisa dimanfaatkan untuk bumbu memasak. Yang kedua yaitu sebagai bahan sandang. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan sandang yaitu serat kapas, dapat digunakan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, sebagai bahan obat. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat yaitu daun jambu biji sebagai obat diare dan akar jahe sebagai obat batuk. Yang keempat, sebagai bahan bangunan. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan yaitu batang pohon jati dan batang pohon meranti untuk membuat perabotan rumah tangga. Kelima, sebagai bahan baku industri. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri yaitu getah karet untuk industri ban dan kelapa sawit untuk industri minyak goreng. Yang terakhir, sebagai bahan pewarna alami. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami yaitu daun pandan sebagai pewarna hijau dan akar kunyit sebagai pewarna kuning. Sorry, it's DJ.